Hai semuanya, selamat datang di channel saya. Jadi saya berkesempatan di sini untuk menjelaskan hasil dari pengerjaan saya di ulangan akhir semester ini, di mana pada ulangan semester ini saya mengerjakan dengan mata kuliah dasar telekomunikasi. Jadi sebelum saya memberitahu langkah-langkah pengerjaannya dan cara penyelesaiannya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alvaro Kevin Ilasensius Kasibdana dengan NIM 23F1008 dari program studi teknik elektro Universitas Sugio Pranata Semarang. Saya di sini berkesempatan untuk menjelaskan suatu bentuk sinyal dalam bentuk kawasan waktu maupun frekuensi. Jadi sebelum saya memulai menjelaskan semuanya, tetap di channel saya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan notifikasi loncengnya agar dapat mengetahui konten-konten baru yang lainnya. Oke teman-teman semua, kita langsung aja masuk ke pertanyaan yang pertama. Yang ditanyakan adalah sinyal informasi beramplituda 2 volt dengan frekuensi 40 Hz dipakai untuk memodulasi sinyal carrier dengan amplituda 4 volt dengan frekuensi 800 Hz. Diminta gambarkan sinyal informasi carrier dan AMDS-BSC dalam kurung di kawasan frekuensi dan waktu. Boleh menggunakan skilab ataupun digambar secara manual. Jadi pemirsa, di sini saya akan menunjukkan metode dalam penyelesaiannya. Jadi saksikan pada slide berikut ini. Oke, baik teman-teman, kita masuk ke jawaban penyelesaian soal yang pertama, di mana yang tadi di soal yang pertama diminta sinyal informasinya sama dengan 2 volt. Yang diminta adalah sinyal frekuensi dan sinyal carrier. Jadi sinyal frekuensi sama dengan 40 Hz. Cara pengerjaannya yaitu T sama dengan 1 per F. T itu sama dengan second, yaitu 1 banding frekuensi, di mana diminta 1 bagi 40 sama dengan 0,025 second, disamakan jadi 25 meter per second. Kita lanjut lagi ke bagian berikutnya, yaitu sinyal carrier, di mana amplitudanya sama dengan 4 volt dan frekuensinya sama dengan 80 Hz. Jadi cara kerjanya sama kayak di atas, T sama dengan 1 banding F, di mana 1 banding 800 Hz, yaitu sama dengan 0,0125 second, dijadikan sama dengan 1,25 meter per second. Jadi kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu gambaran kawasan frekuensi. Saya akan tunjukkan. Nah, teman-teman, ini adalah bentuk gambaran frekuensi dari yang awal, frekuensi informasi. Kita bisa lihat diagram yang berikutnya, sinyal frekuensi carrier. Dan yang berikutnya adalah sinyal gambaran frekuensi AMDS-BSC. Kita bisa lihat semuanya, teman-teman. Oke, kita berikutnya kita lanjut lagi ke gambaran kawasan waktu. Oke teman-teman, ini adalah gambaran kawasan waktu. Yang pertama, kawasan waktu informasi. Dan yang kedua, kita bisa lihat kawasan waktu carrier. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah kawasan waktu AMDS-BSC. Bisa dilihat ya, teman-teman semua. Oke, sekian dan terima kasih. Ini adalah jawaban metode penyelesaian dari soal yang pertama. Kita lanjut ke soal metode penyelesaian soal yang kedua. Tunggu di slide berikutnya, teman-teman. Oke, teman-teman semua, sekarang kita masuk ke nomor 2, di mana pertanyaan soal nomor 2 yaitu 4 pemancar radio AM dengan lebar band frekuensi 10 kHz dipancarkan sesuai izin frekuensi oleh Kominfo pada frekuensi 600 kHz. Gambarkan sinyal tersebut di kawasan frekuensi
ketika terpancar di udara. Anggaplah bahwa stasiun radio hanya memancarkan sinyal tes pada frekuensi 1 kHz. Jadi teman-teman, saya akan menjelaskan nomor 2 ini melalui metode-metode penyelesaian yang telah saya buat. Kiranya saya akan menjelaskannya di slide yang berikut ini. Teman sekalian, kita masuk ke soal yang nomor 2, di mana metode penyelesaian soal nomor 2 ini diminta menggambarkan sinyal tersebut di kawasan frekuensi ketika terpancar di udara. Jadi yang diminta ini bahwa stasiun radio yang hanya memancarkan sinyal tes pada frekuensi 1 kHz. Jadi di sini kita bisa lihat ya, pada gambaran yang pertama, teman-teman bisa lihat, inilah bentuk gambarannya. Nah, kita lanjut ke bagian yang kedua. Ini adalah gambaran berikutnya yang diminta, sama ini adalah gambaran yang terakhir. Teman-teman bisa lihat ya, bentukannya agak sedikit beda ya dengan gambaran yang di tengah ini. Oke, kiranya teman-teman itulah adalah bentuk gambaran dari frekuensi sinyal yang terpancar ketika di udara. Oke, sekian dan terima kasih. Kita lanjut ke penyelesaian yang ketiga. Oke teman-teman semua, sekarang kita masuk ke soal ketiga, di mana ini adalah soal terakhir. Jadi pertanyaan yang diberikan adalah bagaimana keluarannya bila sinyal-sinyal pada soal tersebut di bawah ini dikerjakan dalam bentuk tabel sesuai dengan nomor urut presensi. Jadi nomor urut presensi saya pada mata kuliah dasar telekomunikasi adalah nomor urut 7, dan disuruh pada tabel pertama V dalam kurung T sama dengan 2 cos 2000 pi T. Selanjutnya tabel berikutnya W dalam kurung T sama dengan cos 8000 pi T. X dalam kurung T sama dengan 3 sin 15.000 pi T. Jadi di sini diminta sinyal-sinyal tersebut dapat dilewatkan dan diredam oleh filter-filter berikut ini. Jadi filter-filter berikut ini yang saya ingin jelaskan, nanti saya akan jelaskan pada saat metode penyelesaian soal ini. Jadi teman-teman semua jangan lupa nonton di slide berikut ini cara-cara untuk menyelesaikan soal yang ketiga ini. Oke, baik teman-teman sekalian, ini adalah soal yang ketiga, di mana ini soal yang terakhir, di mana ini adalah metode penyelesaiannya yang telah saya buat. Jadi sebelum saya menjelaskan soal jawaban yang di atas, saya ingin menjelaskan dulu supaya kalian teman-teman semua dapat mudah mengerti. Jadi yang diminta sebelum mengerjakan yang di atas, yang kita lihat ini ada lolos, tidak lolos. Saya akan menjelaskannya ya dengan di bawah ini. Jadi LPF, FC sama dengan 500 kHz sama dengan 50.000 Hz. Yang dimana kalau di bawah 500 kHz atau di antara 50.000 Hz itu dinyatakan lolos. Yang berikutnya HPF, FC sama dengan 5000 Hz. Kalau di atas 5000 Hz berarti dia lolos. Berikutnya adalah BPF, FL sama dengan 15 Hz, FH sama dengan 1500 Hz. Kalau 15 di antara 1500 Hz berarti dia lolos. Jadi kalau dia di antara 15 sampai 1500 Hz berarti sinyal tersebut lolos. Lanjut ke BSF, FL sama dengan 45 Hz, FH sama dengan 420 Hz. Jadi kalau misalnya sinyalnya di luar 45 Hz sampai dengan 420 Hz berarti itu dia lolos. Misalnya kalau dia di luar sinyal tersebut berarti dia lolos. Kalau tidak berarti dia di dalam sinyal tersebut. Jadi begitu teman-teman semua. Semoga
mudah dimengerti dalam penjelasan ini, saya akan lanjut untuk menjelaskan pertanyaan yang di atas metode penyelesaian tersebut. Jadi, teman-teman, seperti yang kita lihat sekarang, ini adalah jawaban yang telah saya selesaikan. Yang pertama, yang sesuai dengan nomor urut presensi saya, sesuai di soal tadi, F dalam kurung T sama dengan 2 cos 2000 pi T. Frekuensi sama dengan 2000 bagi 2, sama dengan 1000 Hz. Jadi, apapun yang dibagi dengan frekuensi, itu sama dengan dibagi 2. Jadi, teman-teman pasti mengerti ya. Semoga dimengerti. Kita lanjut ke yang kedua. W dalam kurung T sama dengan cos 8000 pi T. Jadi, F sama dengan 8000 dibagi 2, sama dengan 4000 Hz. Sorry ya teman-teman. Kita lanjut lagi yang bagian X dalam kurung T sama dengan 3 sin 15.000 pi T. Jadi 15.000 dibagi 2 sama dengan 7.500 Hz. Kita bisa lihat lagi teman-teman, ini yang saya bilang, yang dia diredam atau tidak diredam. Jadi ini yang lolos atau tidak lolosnya ya, sesuai dengan yang saya terangkan tadi di bawah. Jadi LPF-nya sama dengan lolos, APF-nya tidak lolos, BPF-nya tidak lolos, BSF lolos. Kita lanjut yang kedua, yang W dalam kurung T, LPF-nya lolos, HPF-nya tidak lolos, BPF-nya tidak lolos, BSF lolos. Kita lanjut lagi ke X dalam kurung T, LPF-nya lolos, HPF-nya lolos, dan BPF-nya tidak lolos, BSF-nya lolos. Jadi teman-teman, mungkin kalau masih kurang, bisa nanti diputar ulang lagi mendengar penjelasan yang dari awal di nomor 3 ini agar lebih jelas. Jadi teman-teman, sekian dan terima kasih karena telah menonton video ini. Semoga dapat dipahami dan dapat dicerna dengan baik. Maaf jika ada salah kata ataupun kurang sedikit dalam pengucapan, mohon dimengerti. Oke, bye teman-teman. Oke guys, sekian dan terima kasih karena telah menonton channel ini. Kiranya semoga channel ini dapat bermanfaat bagi kalian dalam menunjang perkuliahan kalian dalam mengerjakan mata kuliah dasar telekomunikasi. Kiranya channel ini yang telah saya sampaikan berakhir sampai di sini saja. Semoga kami dapat bertemu lagi dengan konten-konten baru lainnya lagi. Sampai jumpa di lain waktu. Adios.